Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Unda dengan NPM 221102194 akan menjelaskan materi tentang materi pertemuan 3, yaitu materi teori perdagangan internasional. Yang pertama yaitu merkantilisme. Merkantilisme adalah aliran filsafat ekonomi yang berkembang pada abad ke-XVI di Eropa Barat. Jadi pokoknya adalah bahwa suatu negara akan kuat jika memiliki surplus ekspor yang lebih besar daripada impor. Negara yang memiliki logam mulia banyak akan menjadi kuat dan digunakan untuk membiayai armada perang untuk ekspansi perdagangan dan agama. Perluasan perdagangan diikuti dengan kolonisasi sehingga muncullah negara jajahan. Kebijakan perdagangan luar negeri merkantilisme. Yang pertama yaitu mendorong ekspor. Ekspor harus dilakukan secara besar-besaran kecuali logam mulia. Yang kedua yaitu melarang atau membatasi impor, harus dilakukan dengan ketat kecuali logam mulia. Kritik David Hume terhadap merkantilisme yaitu menggunakan mekanisme price space flow. Menurutnya, naiknya surplus negara logam mulia meningkat, menyebabkan money surplus MS meningkat, yang kemudian menyebabkan inflasi dalam negeri. Kritik Adam Smith terhadap merkantilisme. Adam Smith mengkritik merkantilisme dengan mengatakan bahwa ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah logam mulia, melainkan GDP-nya dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP. Teori klasik atau absolute advantage. Teori klasik, terutama Adam Smith, menyatakan bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan karena melakukan spesialisasi produk dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, dan mengimpor barang jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Contohnya yaitu menggunakan data produksi teh dan sutra di Indonesia dan Cina. Indonesia memiliki keunggulan absolut dalam produksi teh sehingga akan spesial produk dan ekspor teh ke Cina. Cina memiliki keunggulan absolut dalam produksi sutra sehingga akan spesialisasi produk dan ekspor sutra ke Indonesia. Dengan spesialisasi ini, Indonesia akan memperoleh keuntungan perdagangan internasional lebih besar daripada jika tidak melakukan spesialisasi. Teori perdagangan internasional modern memperluas konsep keunggulan absolut dan keunggulan komparatif. Teori ini mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti biaya transportasi, biaya transaksi, dan kebijakan perdagangan. Contohnya yaitu teori New Trade Theory, NTT, dan teori Endogenous Growth Model yang memperhatikan pengaruh teknologi dan investasi dalam perdagangan internasional. Dalam era globalisasi, kebijakan perdagangan luar negeri menjadi semakin kompleks. Negara-negara harus mempertimbangkan kebijakan proteksi, kebijakan perdagangan bebas, dan kebijakan preferensi. Contohnya kebijakan perdagangan bebas seperti NAFTA dan Uni Eropa, serta kebijakan proteksi seperti tarif dan non-tarif barrier. Yang selanjutnya yaitu materi pertemuan keempat, teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu teori Hacker-Ohlin. Teori Hacker-Ohlin yang dikembangkan oleh ekonom Swedia Eli Hacker dan Bertil Ohlin menjelaskan bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan dalam proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh negara-negara. Teori ini berfokus pada dua faktor utama. Faktor produksi. Negara yang memiliki proporsi faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam akan cenderung mengekspor barang yang padat karya, sedangkan negara yang memiliki banyak modal akan mengekspor barang yang padat modal. Keunggulan komparatif. Negara akan mengkhususkan diri dalam produksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah berdasarkan proporsi faktor produksi yang tersedia. Yang kedua yaitu asumsi teori HO. Teori HO didasarkan pada asumsi dasar, yaitu perdagangan hanya terjadi antara dua negara. Masing-masing negara memproduksi dua jenis barang yang berbeda. Penggunaan dua faktor produksi seperti tenaga kerja dan mesin dengan proporsi yang berbeda. Tidak ada biaya transportasi dan semua pasar bersifat kompetitif. Kelemahan teori ini yaitu tidak menjelaskan mengapa perdagangan terjadi antara negara yang memiliki proporsi faktor produksi yang sama. Teori ini kurang memperhatikan faktor non-ekonomi seperti kebijakan pemerintah, budaya, atau preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi perdagangan. Dan kelemahan yang terakhir yaitu
Perkembangan teknologi dan inovasi dapat mengubah pola perdagangan yang tidak dijelaskan oleh teori HO. Teori biaya peluang G. Herberler. Teori biaya peluang yang ditemukan oleh G. Herberler menyempurnakan teori HO dengan menekankan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena perbedaan dalam kemampuan produksi dan preferensi konsumen. Konsep ini menjelaskan bahwa kurva kemungkinan produksi PPC menunjukkan batas maksimum kombinasi barang yang dapat diproduksi oleh suatu negara dengan sumber daya yang ada. Kurva indiferensi menggambarkan preferensi konsumen dan bagaimana mereka memilih kombinasi yang berbeda. Adapun model lain dalam perdagangan yang internasional yaitu teori keunggulan absolut milik Adam Smith menyatakan bahwa negara harus memproduksi barang yang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Teori keunggulan komparatif milik David Ricardo menekankan bahwa negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang terendah meskipun mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Yang terakhir yaitu model gravitasi dalam perdagangan menggunakan pendekatan matematis untuk menjelaskan volume perdagangan antara dua negara berdasarkan ukuran ekonomi dan jarak geografis. Yang terakhir yaitu faktor penentu daya saing dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ketersediaan dan kualitas sumber daya, termasuk tenaga kerja terampil, infrastruktur, ataupun teknologi. Yang kedua yaitu kondisi permintaan, tingkat permintaan domestik untuk produk tertentu yang dapat mempengaruhi skala produksi dan inovasi. Industri terkait dan pendukung keberadaan industri pendukung yang kuat dapat meningkatkan daya saing suatu negara. Yang terakhir yaitu strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Cara perusahaan beroperasi dan bersaing di pasar domestik dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bersaing di pasar internasional. Yang selanjutnya yaitu materi, skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional. Skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional adalah konsep yang saling terikat dalam ekonomi. Skala ekonomi menuju pada keuntungan yang diperoleh perusahaan ketika meningkatkan volume produksi, di mana biaya per unit dapat menurun seiring dengan bertambahnya jumlah output. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi lebih efisien dan kompetitif di pasar global. Di sisi lain, pasar persaingan tidak sempurna terjadi ketika pasar tidak memenuhi kondisi pasar persaingan sempurna, seperti monopoli ataupun oligopoli, di mana beberapa perusahaan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga dan output. Dalam perdagangan internasional, skala ekonomi dapat mendorong perusahaan untuk memperluas pasar mereka ke luar negeri, sehingga mereka dapat memanfaatkan kapasitas produksi yang lebih besar dan mengurangi biaya. Sementara persaingan tidak sempurna dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam beroperasi di pasar global, seperti diferensiasi produk atau penguasaan teknologi. Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling berinteraksi, di mana skala ekonomi dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam perdagangan internasional, sementara kondisi persaingan di pasar global dapat mempengaruhi cara perusahaan beradaptasi dan berinovasi. Skala ekonomi dan perdagangan internasional. Model HO yang dijelaskan pada pertemuan keempat menjelaskan bahwa dalam ekonomi internasional menjelaskan bagaimana perdagangan antara negara dapat terjadi meskipun negara-negara identik dalam segala hal. Salah satu asumsi dari model ini bahwa kedua komoditas diproduksi di bawah kondisi skala hasil konstan, yang berarti jika semua faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal meningkat, outputnya juga akan meningkat dalam proporsi yang sama. Selanjutnya yaitu mengukur perdagangan intraindustri. Indeks perdagangan intraindustri adalah alat analisis yang penting dalam memahami dinamika perdagangan internasional, khususnya dalam konteks produk yang memiliki variasi dalam kategori yang sama. Indeks ini memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu negara terlibat dalam perdagangan barang-barang dari industri yang sama, tetapi dengan perbedaan dalam spesifikasi, kualitas, atau fitur produk. Yang selanjutnya yaitu model kesenjangan teknologi dan model siklus produk. Model kesenjangan teknologi yang dikembangkan oleh Posner menekankan bahwa perbedaan dalam kemajuan teknologi antara negara-negara industri menciptakan peluang perdagangan.
Ketika suatu negara berhasil mengembangkan produk atau proses produksi baru, negara tersebut dapat menikmati monopoli di pasar sementara. Model siklus produk model siklus produk yang merupakan konsep penting dalam ekonomi internasional dan pemasaran. Model ini menggambarkan bagaimana produk berkembang dari tahap inovasi hingga tahap produk yang matang dan akhirnya ditiru oleh negara lain. Adapun fase-fasenya yaitu tahap pertama yaitu fase produk baru. Pada tahap ini produk baru diperkenalkan di pasar dan biasanya hanya tersedia di negara yang melakukan inovasi. Negara seringkali memiliki keunggulan dalam teknologi sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan produk tersebut. Tahap kedua yaitu pertumbuhan produk. Setelah produk baru diperkenalkan dan diterima oleh pasar, fase pertumbuhan dimulai. Pada tahap ini produksi produk disempurnakan dan permintaan mulai meningkat baik dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang memproduksi barang tersebut mulai meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang tahap ketiga, fase produk matang. Di fase ini, produk telah mencapai titik di mana menjadi standar di pasar internasional. Produk tersebut telah terbukti sukses dan banyak digunakan oleh konsumen. Dan pada tahap ini, perusahaan mulai memberikan lisensi kepada perusahaan domestik dan asing untuk memproduksi produk tersebut. Hal ini memungkinkan penyebaran produk yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen di berbagai negara. Persaingan di pasar juga meningkat dan perusahaan harus berinovasi mempertahankan mangsa pasar. Tahap yang keempat yaitu negara peniru. Setelah menjadi produk yang matang dan terstandarisasi, negara-negara peniru mulai memproduksi versi mereka sendiri dari produk tersebut. Negara-negara seringkali memiliki biaya tenaga kerja dan sumber daya yang lebih rendah, memungkinkan mereka menawarkan produk dengan harga yang lebih kompetitif. Pada tahap ini, perusahaan di negara peniru dapat memanfaatkan teknologi dan desain yang telah ada untuk menciptakan produk yang serupa namun berbeda, tetapi dengan biaya yang lebih rendah juga. Yang tahap terakhir yaitu tahap negara peniru mengalahkan negara inovasi. Pada tahap akhir siklus produk, negara peniru dapat mengalahkan negara inovator dalam hal pangsa pasar. Hal ini biasa terjadi karena mereka dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dan mungkin juga melakukan inovasi tambahan untuk meningkatkan produk. Negara peniru dapat mengembangkan keunggulan kompetitif yang kuat dan dapat mengancam posisi pasar negara inovator. Sekian penjelasan materi dari saya.